lihat bagaimana kemudian IPO ini akan cukup memarakkan gitu ya, bukan hanya sense dari investor saja yang kemudian minat untuk masuk ke market, tapi bagaimana emiten juga mau untuk listing ya atau untuk IPO di tahun 2024. Kalau kita lihat dari sepanjang tahun ini aja nih Pak Jamil, seperti apa sih pencapaian dari Sinarmas Sekuritas sendiri nih Pak dalam mendelivery termasuk juga IPO, karena IPO kita catat rekor ternyata begitu ya sepanjang 2023. Iya. Ya, kalau kita lihat memang transaksi di bursa itu tahun ini turun cukup signifikan, tapi puji syukur kepada Tuhan kita Sinarmas Sekuritas bisa membukukan transaksi yang justru positif ya, pertumbuhannya dari 2022 ke 2023 ya. Menurut data kita per akhir Oktober kita bisa transaksi kita meningkat 30% dibandingkan dengan tahun 2022. Dan secara bottom line kita punya revenue juga cukup bagus ya, kita bisa growth positif dibanding tahun 2022. Dan kita harapkan di 2024 ini juga seiring dengan pertumbuhan transaksi di bursa, tadi di tahun pemilu kita harapkan kita juga bisa meningkatkan performance kita di 2024. Di 2024. Ya. Nah kalau untuk view 2024 ini akan seperti apa nih Pak dari sisi target IPO, kemudian seperti apa kemudian Sinarmas melihat potensial emiten begitu ya yang mungkin bisa dibantu di delivery, dihantarkan begitu ya untuk menjadi perusahaan listing. Karena kan kita melihat kalau tahun 2023 ini banyak sekali emiten, tetapi sampai dengan akhir tahun yang tercatat mungkin performanya sangat baik, sangat sedikit begitu ya. Kita bisa filter gitu dan kita bisa hitung. Nah, ini kan kita harapkan sebenarnya bukan hanya yang besar-besar saja tahun depan, tetapi yang punya bobot, yang punya kualitas begitu ya, seperti emiten-emiten yang mungkin 10 tahun lalu kita alami begitu ya. Seperti apa nih Pak Jamil? Ya, kalau kita sendiri sudah ada beberapa pipeline ya emiten yang akan melakukan IPO di tahun depan. Nah, kalau merujuk bursa sendiri itu tahun depan akan ada sekitar 29 IPO ya, dan 12 diantaranya itu perusahaan dengan beraset besar itu akan IPO di 2024 ya. Tapi saya rasa itu mungkin akan terjadi mungkin di semester kedua ya setelah pemilu. Jadi kita melihat bahwa IPO di tahun depan ini kelihatan akan mendapatkan momentum dari suksesnya pemilu nanti. Jadi kita mungkin akan mulai melihat itu IPO itu akan cukup ramai di semester kedua gitu. Kalau dari Sinarmas kira-kira akan boyong berapa banyak perusahaan nih Pak? Kalau boleh dikasih kisi-kisinya dikit sama kita Pak. Kita masih dalam pipeline ya, jadi mungkin nanti tinggal tunggu waktunya kita akan sampaikan. Akan di-declare ya, akan di-disclose untuk dikasih tahu ke kita. Karena kita penasaran gitu ya, dari sekian banyak emiten kira-kira mana sih yang cukup potensial begitu ya, dan untuk dibawa begitu dari salah satu sekuritas besar juga begitu seperti Sinarmas. Nah kalau dilihat dari sisi sektor-sektor mana yang kemudian akan cukup banyak menyita perhatian nih Pak, dan akan cukup menarik bila nanti lebih banyak IPO di sektor ini di tahun 2024 mendatang Pak? Saya rasa karena Indonesia ini kita adalah negara berbasis komoditi ya. Jadi kalau saya lihat itu akan banyak IPO yang basisnya adalah atau sektornya adalah di sektor komoditi ya. Dan seperti kita tahu bahwa kita belakangan ini sangat pemerintah sangat mendorong ya energi terbarukan ya, dan kita melihat itu potensinya sangat besar dan juga animo dari investor sangat besar ya terhadap renewable energy. Jadi saya rasa itulah IPO yang akan menarik di tahun depan. Renewable energy dan juga commodity ya, akan cukup lumayan begitu ya. Nah untuk yang sektor-sektor yang existing begitu Pak, yang sudah ada misalnya seperti banking sektor, kemudian sektor teknologi gitu ya, yang kita tahu bahwa performanya juga sangat-sangat baik di beberapa tahun lalu dan emitennya juga cukup banyak begitu ya pendatang barunya. Seperti apa Anda melihat performa dan kansnya begitu di tahun 2024 Pak? Kalau sektor teknologi saya kira itu adalah satu sektor yang cukup atraktif ya, tapi perlu waktu untuk kita melihat fundamental dari company tersebut. Ya, karena kita tahu bahwa
sektor teknologi ini adalah sektor yang high cost ya, dan revenue-nya itu bisa di-generate mungkin setelah setelah dia operate sekian lama ya. Jadi untuk itu saya kira sektor teknologi itu cukup challenging ya. Jadi perlu kita nilai dulu ya fundamental dari emiten tersebut gitu. Masih butuh waktu begitu Iya, ya Pak ya untuk betul. sektor teknologi untuk bisa perform, untuk bisa 11-12 dengan sektor teknologi di Amerika Serikat begitu ya yang sudah jadi pilihan. Sudah mature, iya. Sudah mature, oke. Nah untuk sektor-sektor yang sudah mature di dalam negeri ini seperti apa? Ini kan juga lumayan banyak sebenarnya emiten-emiten yang juga sudah cukup mature. Yang sebenarnya kita berharap mungkin tadi di awal ada dividen begitu ya, dan juga kita berharap sebenarnya juga ada returns yang bisa diberikan dari kenaikan harga saham gitu ya. Nah ini akan seperti apa potensinya dan peluangnya begitu ya untuk beberapa maturity stocks dan juga sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia, Pak? Ya saya kira untuk tahun pemilu itu sektor consumer ya tentunya akan mendapat berkah ya, dan akan mendapatkan potensi revenue yang cukup baik ya, dan itu akan mereflek juga ke harga sahamnya. Kemudian sektor banking ya seperti kita tahu bahwa penurunan suku bunga nantinya yang akan terjadi ya itu juga akan membawa hal yang positif buat sektor banking ya. Kemudian kita harapkan juga sektor komoditi yang which is itu berkontribusi sangat besar bagi ekonomi Indonesia. Di tahun depan kita harapkan komoditi sektor ini juga bisa kembali rebound ya. Karena kita tahu bahwa komoditi di tahun ini kita mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Ya, padahal fundamentalnya kita lihat masih cukup bagus ya. Nah, diharapkan ini bisa terjadi di 2024 ya. Dan yang terpenting adalah juga kita melihat bahwa setiap emiten itu kita prediksi kita di tahun 2024 ini bisa bertumbuh rata-rata 10%. Wow, Ya. wow, itu angkanya lumayan besar juga Iya, Pak, pertumbuhan 10%, tapi itu sangat mungkin saja terjadi begitu ya Bisa dengan dinamika terjadi, di tahun ya, 2000. apalagi di tahun pemilu ya 2024 ini. Wow, 10% sih itu sebuah pertumbuhan yang sangat-sangat baik begitu ya, compete di inflation kalau di angka 10%. Nah, untuk IPO BUMN Pak di 2024 seperti apa Pak Jamil melihat view-nya begitu ya? Apakah masih banyak, kita tahun ini juga ada begitu beberapa, tapi kita berharap juga ada nama-nama BUMN yang juga bisa ikut meramaikan market kita nih Pak Jamil. Ya, merujuk kepada Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, beliau melihat bahwa di 2024 akan ada kemungkinan ya untuk IPO BUMN, dan kita tahu bahwa di tahun ini sebetulnya ada rencana IPO Pertamina Hulu Energy ya, tapi kan depending karena mungkin situasi dianggap kurang mendukung ya. Nah, bisa terbuka kemungkinan itu akan terjadi di 2024, dan ada beberapa juga BUMN lain yang memang dalam pipeline untuk segera IPO. Dan kita lihat itu perusahaan-perusahaan BUMN yang cukup besar ya, dan sangat potensial lah saya kira ya. Potensinya juga cukup besar begitu ya. Oke, satu lagi nih Pak, harapan untuk brokerage business di 2024 begitu ya. Seperti apa dan apa yang menjadi target begitu ya. Karena kan kita akan berganti pemerintahan, orangnya juga akan orang baru, dan mungkin juga nanti para supportingnya, pembantu-pembantunya, menteri-menterinya juga bakalan mungkin nama-nama baru begitu yang akan dibentuk. Nah, seperti apa sih sebenarnya keberpihakan terhadap brokerage business begitu ya untuk meningkatkan kembali penetrasi pasar market kita, penambahan jumlah investor kita yang udah 10 juta lebih mungkin akan lebih performing well lagi begitu ya, karena dengan pemerintahan dan presiden baru. Betul ya. Kita berharap tentunya nanti pemerintahan yang baru terbentuk di 2024 nanti tentunya yang disukai oleh pasar, dan kebijakan-kebijakannya itu positif ya, artinya tidak menimbulkan ketidakpastian ya, dan tentunya bisa ada keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya ya. Nah, hal itu akan disambut positif apabila pemerintahan yang terbentuk nanti itu bisa pro market, dan itu akan sangat positif untuk industri pasar modal kita ya, karena industri pasar modal kita ini butuh trust ya, butuh satu kepercayaan dan butuh satu support dari pemerintah juga ya. Oleh karena itu dengan pemerintahan baru yang terbentuk yang profesional
ya, dan juga yang memang keberpihakan kepada pro bisnis dan keberpihakan kepada ekonomi, ya itu tentu akan sangat positif dan kita berharap itu bisa terwujud.